Halo, Caneng kakak Mbak Yuko Abe, balik lagi ke channelku Mirsani Channel. Sudah banyak orang-orang yang DM aku, komen-komen di video yang lain juga tentang biaya atau awal mula biaya kami untuk berangkat ke Kanada. Sebenarnya video itu ada, aku sudah bikin dan viewersnya udah, kalau nggak salah udah belasan ribu atau mungkin udah 20-an ribu. Terima kasih yang sudah nonton. Cuman video tersebut mengandung informasi-informasi yang aku takut untuk nge-share, yang aku takutnya menyesatkan banyak orang dengan informasi-informasi tersebut. Aku takutnya misleading lah intinya. Nah, video ini akan aku re-upload, sudah aku edit. Mudah-mudahan tidak ada informasi yang menyesatkan. Simak baik-baik bagaimana atau berapa biayaku sebelum aku berangkat ke Kanada sampai aku bisa datang ke sini. Dan di akhir video aku akan kasih beberapa tulisan berupa kesimpulan atau mungkin sedikit informasi tambahan juga yang tidak aku cantumkan di dalam video tersebut. Jadi tonton sampai habis kalau kalian emang pengen tahu gitu ya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar, dan jangan lupa follow Instagramku atau Instagramnya Rina. Hai, halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTubeku Mirsani Channel. Di video kali ini aku juga masih bersama partner hidupku tercinta, juga istriku. Hai, kalau bagi kalian yang belum tahu, nama aku Rina, aku istrinya Ray, dan kita di sini akan bahas kenapa sih banyak yang udah nanya kayak berapa sih biaya tuition di Kanada itu, terus berapa biaya hidup di sini, terus agency berapa biayanya. Nah, di sini kami akan bahas tuntas tentang kayak biaya-biaya yang kita keluarin waktu apply study permit sampai kita ke sini. Dan nanti di tengah-tengah video aku akan bahas berapa duit yang harus kalian siapin kalau kalian mau ke sini sebagai pelajar. So check this out. Oke, seperti yang kalian tahu, kita datang ke sini itu sebagai visa pelajar dengan izin belajar, ya. Kita garis bawahi dengan izin belajar. Jadi kita ke sini tidak serta-merta kita bekerja, tapi kita dapat izin kerja hanya selama 20 jam per minggu, yaitu kerja part-time. Kenapa sih alasan kita, kenapa nggak langsung bisa kerja aja? Kenapa kok harus bisa student? Kenapa? Ya, kalau misalnya di sini, di Kanada ya lebih tepatnya, kamu kalau misalnya study kayak aku 2 tahun dapat visa study, khususnya kamu harus study di public school ya, bukan di private school, bukan di sekolah swasta, tapi harus di public school. Kamu setelah 2 tahun study, kamu setelah itu dapat 3 tahun namanya Post Graduation Work Permit atau PGWP. Jadi setelah 2 tahun study, kamu dapat 3 tahun work permit. Jadi total kamu bisa tinggal 5 tahun di sini. Jadi tapi kalau misalnya kamu cuma 1 tahun study di sini, kamu dapat 1 tahun. Jadi kayak 2 kali lipatnya gitu. Tapi maksimal 3 tahun ya. Jadi kalau kamu misalnya kuliah yang university 4 tahun, kamu tetap dapat 3 tahun post graduation work permit. Jadi gitu, kita mengejar pengalaman kerjanya. Kita bisa dapat pengalaman bekerja, belajar dengan orang-orang di sini. Jadi istilahnya kalau orang luar bekerja di Indonesia tuh jadi ekspatriat. Nah, itu kita di sini jadi ekspatriat. Itu keuntungannya kalau kita datang ke sini dengan visa belajar. Menghadapi pertanyaan selanjutnya adalah banyak yang teman-temanku yang tanya, atau teman-teman dari yang message aku Instagram tanya, kamu sekolah jurusan apa? Aku jelaskan di sini. Aku datang dengan izin studi, tapi 4 bulan kemudian aku ganti visa belajarku dengan visa kerja karena aku memutuskan untuk menikah dengan Rina. Jadi aku punya hak untuk mengganti izinku
dari izin belajar ke izin kerja. Untungnya adalah aku bisa kerja full time, jadi aku bisa kerja apapun. Tapi aku nggak bisa kerja kayak kantor, nggak bisa kerja yang kerja ahli di kebidangan, karena siapa yang mau meng-hire aku gitu loh. Aku tidak punya pendidikan di sini. Nah, sedangkan dia yang punya pendidikan karena dia yang sekolah. Ya, jadi keuntungannya itu, yang kedua keuntungannya itu kalau misalnya kamu punya pasangan ya, dan kamu misalnya main applicant, kamu jadi student di sini, pasanganmu bisa dapat namanya accompanying spouse work permit. Jadi dia punya work permit, aku punya study permit. Jadi dia bisa dukung aku kerja, aku bisa sekolah sambil kerja. Jadi kita berdua bisa nabung juga buat tuition yang nggak murah juga. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen pindah ke Kanada, apalagi sama pasangan kalian, calon istri, calon suami kalian, karena ada tempat yang tepat. Ya, tadi udah dijelasin ya. Aku pakai visa student dan Ray pakai dari student pindah ke work permit. Awalnya Ray itu ke language school, makanya dia dapat visa study. Dan memang jujur kami memilih jalur yang relatif lebih mahal karena harus language school dulu, terus habis gitu language school kami itu dari sekitar Desember sampai Februari Maret, jadi sekitar 3 bulanan buat dia dan 2 bulan buat saya. Kenapa kok beda? Karena pada saat datang ke sini, pertama kali yang kami lakukan di language school itu kami ada placement test namanya. Dan Ray dulu masuk level 7, kalau saya langsung masuk level 8. Dan maksimal batasannya itu level 9. Jadi saya harus 2 bulan level 8 dan level 9. Tapi kalau Ray level 7, level 8, level 9, makanya harus 3 bulan gitu. Dan masuk kuliah bahasa Inggris ini biayanya itu biaya sendiri. Jadi tidak ada namanya beasiswa, tidak ada namanya sponsor. Jadi kita biayanya yang harus dikeluarkan nanti kita bahas. Itu kenapa kalau kalian punya modal bahasa Inggris itu sangat aset banget. Jadi kalau kalian belum pernah belajar bahasa Inggris, kalau kalian mau ke luar negeri, please kalian harus belajar bahasa Inggris karena bisa menghemat biaya itu tadi. Kalau saya butuh waktu 3 bulan, ada temen yang dia harus sampai 5-6 bulan. Dan bahkan ada teman saya orang Korea Selatan waktu itu ketemu di kuliah bahasa Inggris, dia dari level 1. Level 1 itu yang I have a bedroom, my bedroom is big, yang kayak gitu-gitu. Basic banget bahasa Inggrisnya. Jadi dia butuh waktu 8 bulan sampai lulus. Itu pun kalau lulus setiap ujiannya setiap bulan. Kalau nggak lulus dia harus ngulang levelnya, harus bayar amount yang sama, harus bayar uang yang sama. Misalnya kalau kalian nggak lulus di level 5, ya kalian harus ngulang lagi, bayar lagi, ngulang lagi dari level 5. Next kalian naik kelas ke level 6 dan seterusnya sampai kalian masuk ke level 9 gitu. Jadi kalau kalian punya modal bahasa Inggris, itu sudah jadi satu aset buat kalian. Kalau bagi kalian yang belum, please segera kursus bahasa Inggris. Kita meskipun bayar lebih mahal ya untuk language school ini, kita dapat kayak spare waktu untuk bekerja lebih banyak. Jadi karena saya masuk kuliahnya bulan September, jadi bisa tuh dari sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar setengah tahun buat dia buat kerja dan saving money buat bayar tuition. Ya itu sih untungnya, tapi ya di awal kita harus bayar lebih mahal gitu. Itu tergantung pilihan masing-masing. Jadi berinvestasi lebih mahal untuk return yang jauh lebih tinggi. Paham ya maksudnya ya? Oke, sekarang gini, gimana kok bisa kita sampai bisa dapat visa student? Syaratnya adalah kita harus meyakinkan pemerintah Kanada kalau kita memang punya uang dan kita bisa membiayai diri kita sendiri di sini, dan
nggak membebani pemerintah dan kita kayak bukan jadi imigran gitu loh, imigran gelap. Contohnya gini, kalian mau bertamu ke rumahnya orang, tahu-tahu kalian ngetok pintunya, terus dibukain sama tuan rumah, tahu-tahu kalian minta kerjaan. Kira-kira dikasih nggak? Nggak mungkin. Pasti tamunya akan tanya, kalian dari mana? Kalian punya apa? Kok ngapain kalian ke rumahku? Nggak bisa gitu. Jadi kalian sebagai tamu, dalam tanda kutip, kayak kita nih tamu, kita harus bisa meyakinkan pemerintah tuan rumah gimana caranya bahwa mereka bisa yakin ke kita bahwa kita layak untuk masuk ke rumah mereka, yaitu Kanada ini.